Artinya ketika berbicara Islam dan politik, saya pernah baca buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, itu mantan Ketua Umum Muhammadiyah ya. Bukunya itu Islam dan Politik. Beliau mengupas tuntas persoalan-persoalan negara dari kacamata Islam yang dikorelasikan dengan politik saat ini. Politik identitas itu hanya akan laku dengan orang yang punya identitas keagamaan tapi cenderung menghilangkan akal pikirannya. Saya rasa untuk sekarang itu kan menggunakan politik identitas itu senjata tajam itu untuk meraih kekuasaan itu. Oh, kalau saya melihat dingin sekali ya. Makanya pikirkan politik tuh, biar hangat ya. Seolah-olah kepentingan agama, seolah-olah kepentingan Islam, padahal itu kepentingan golongan, padahal itu adalah kepentingan personal, bukan kepentingan umat Islam, bukan kepentingan agama. Dan karena ini kemudian dirawat, maka terjadilah kemudian keenakan di orang-orang yang punya kepentingan. Lah aku gening ngajual agama teh. Lah aku gening enak banget nih, nggak perlu ngeluarin uang, cukup berbicara ideologi saja. Anda tidak memilih A, maka kesahidan Anda diragukan, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, saya sedang berada di Kuningan, tepatnya di bukit apa ini saya nggak tahu. Bukit apa namanya? Bung Ajay? Di Kopiraga. Kopiraga, berarti di bawah kaki Gunung Ciremai. Ini yang cukup terkenal tempat wisata yang kita bisa melihat Kabupaten Kuningan beserta yang lainnya di atas ketinggian yang cukup lumayan, sehingga di belakang ini luar biasa indah. Kalau misal kalian ke Kuningan, saya sarankan untuk kesini untuk sekedar melihat ciptaan Tuhan. Dan kita akan menjadi orang yang sadar bahwa betapa indah dan tidak akan mampu kita membuat kalau misal tidak ada campur tangan Tuhan di sini. Begini, saya di sini sedang bersama Bung Ajay, teman saya sudah lama di kuliahan di Universitas Galuh. Saya ingin bertanya beberapa hal mungkin Kang Ajay. Karena beliau mau tidak mau atau suka tidak suka sering memperhatikan bagaimana arus perpolitikan atau karakter manusia hari ini, khususnya mungkin orang-orang yang punya jabatan atau bahkan orang-orang beragama, sikap beragama orang Indonesia hari ini. Nah, kira-kira Bung Ajay, Anda melihat ada apa sebetulnya hari ini di Indonesia atau enggak ada apa-apa? Kira-kira kalau misal menurut di pandangan Bung Ajay sendiri, itu monggo silahkan perkenalkan diri dan silahkan jawab pertanyaan saya melihat Indonesia hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anda bukan muslim ya? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebuah kehormatan bagi saya bisa satu meja duduk bareng dengan manusia plural, sahabat saya, rekan saya, sekaligus guru saya sejak masuk bangku perkuliahan sampai dengan saat ini. Saya memandang bahwa beliau ini orang muda yang sangat dinamis, cendekiawan Islam, intelektual muda yang sangat kritis itu, khususnya di Ciamis. Karena kenapa?
saya memandang bahwa beliau itu sangat proaktif menanggapi berbagai macam persoalan-persoalan, khususnya persoalan-persoalan politik kontemporer yang sedang berkembang gitu. Secara pribadi saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sekarang sedang ditempuh, yaitu memberikan investasi intelektual di kanal YouTube Manusia Plural gitu mungkin. Tapi sukses terus. ada juga yang kemudian mengatakan bahwa saya itu tukang fitnah, Ya, tukang hoax, provokasi, tukang adu domba, berbagai macam cap buruk kalau di cedek saya tuh. oh gitu ya. Kenapa Anda menilainya baik? Jangan kemudian pedah kita berdua sedang ngopi jadi penilaiannya nggak objektif. Aduh. Oke. Begini, Gus ya, saya nyebutnya Gus saja gitu. Biar kedengarannya lebih adem gitu, lebih dipandangnya lebih moderat gitu kan. Ya. Bagi saya hal tersebut sangatlah lumrah gitu kan. Karena memang persepsi orang itu berbeda-beda. Kemudian orang memandang itu tidaklah sama mungkin. Ada yang haluan politiknya ke kiri, ke kanan maupun ke tengah gitu. Tapi selama apa yang dipaparkan oleh Gus Ropik, Gus Manusia Plural ini objektif, bagi saya tidaklah masalah gitu kan. Meskipun orang lain luka. Iya, oh luka bagaimana maksudnya? Ya sakit hati dengan apa yang kemudian jadi pikiran saya dan kemudian saya kemukakan di kanal YouTube. Iya ya, selama apa yang dijelaskan, apa yang dipaparkan objektif dan ilmiah, bagi saya itu bukanlah permasalahan yang sangat fundamental gitu loh. Meskipun menyakiti gitu. Yang penting kejam sekali. Yang penting isu-isu politik yang sedang berkembang dikupas tuntas itu kan. Dengan tidak menanggalkan hukum kausalitas sebab akibat yang terjadi maupun yang akan terjadi begitu. Nah, lalu kemudian kita kembali lagi ke awal pembicaraan tadi itu. Seperti apa, Gus? Iya, bagaimana melihat Bung Ajay ini tentang situasi Indonesia masa kini. Ya. Apakah kemudian ada yang berbeda? Karakter, sifat manusia hari ini, khususnya orang-orang beragama. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kebanyakan mayoritas Indonesia itu adalah Muslim. Maka otomatis umat Islam selalu terlibat di hal apapun, khususnya di wilayah perpolitikan Indonesia saat ini. Sehingga banyak orang yang saya kira memanfaatkan orang-orang Islam untuk kepentingan politiknya, gitu loh. Lah maka kalau misal Bung Ajay melihatnya seperti apa? Kalau saya melihatnya seperti itu sih. Banyak kemudian yang dimanfaatkan. Gitu. Maka saya berani bersuara di Manusia Plural ini. Ya meskipun banyak orang yang juga kemudian merasa luka, tetapi kemudian bahwa apa yang saya sampaikan itu mengcounter opini, bukan melemparkan opini. Itu yang paling penting. Gitu. Kalau Bung Ajay sendiri melihat Indonesia hari ini seperti apa sih? Iya. Dari pertanyaan yang dilontarkan, saya menangkap 2 poin yang sangat penting, Gus. Ya. Pertama, politik, kemudian yang kedua adalah Islam, gitu kan. Nah, artinya kedua kata tersebut tidak bisa dilepaskan dari politik identitas. Ya. Ini hemat saya gitu kan. Nah, kita tarik ulur dulu sejarah ke belakang ketika berbicara politik identitas. Tentu ini politik identitas ini sudah ada dan sudah digunakan sejak zaman dahulu gitu kan. Apalagi Ibnu Khaldun menjelaskan, mengupas tuntas tentang politik identitas itu dalam bukunya yang berjudul Muqaddimah gitu kan. Nah, kemudian apa relevansinya dengan keadaan sekarang gitu kan. Saya memandang bahwa dari tahun khususnya ketika Pilpres 2013 sampai dengan tahun 2020 sekarang itu politik identitas di Indonesia itu sangatlah kental, Gus. Makin menguat ya? Makin menguat. Maka tidak bisa dinafikan lagi bahwa politik identitas dari tahun 2013 sampai dengan 2020 itu sangat terus digoreng gitu, sehingga atmosfer Indonesia itu
terus hangat gitu loh. Meskipun sekarang di kaki Gunung Ciremai dingin, kalau kita berbicara politik secara nasional, waduh, di kepala saya agak panas juga nih. Agak panas juga nih. Oke, kalau misal kemudian itu sudah menjadi kebiasaan atau sudah tidak asing lah katakan, menggunakan identitas atau politik identitas ditilai dari pandangan politik, itu baik atau buruk kira-kira? Memakai identitas keagamaan untuk kemudian melancarkan agenda politiknya. Ya, menurut saya tergantung konteks yang digunakan, Gus. Semua orang mempunyai hak untuk menggunakan kemasan politik apapun. Dengan catatan ya, dalam tanda kutip dengan catatan tidak berbau diskriminatif gitu loh. Artinya pertama, tidak boleh mengganggu atau menggoyahkan bukan pandangan sih, lebih ke kepercayaan gitu kan. Kalau dalam Islam mungkin akidah gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh menjustifikasi kepercayaan orang lain. Gitu. Kita boleh menggunakan politik identitas. Tapi laku loh di Jakarta, Pilkada DKI Jakarta dulu itu. Iya. Menggunakan kan politik identitas dan cukup berhasil menggulingkan nama yang si penista. Memakai politik identitas dong. Iya. Kemudian menjadi satu contoh bahwa politik identitas memang sangat berguna di Indonesia. Iya. Ya, saya rasa untuk sekarang itu kan menggunakan politik identitas itu senjata tajam itu untuk meraih kekuasaan itu. Tapi kita tidak boleh lupa akan akibat yang telah dilakukan gitu kan. Nah, ketika politik identitas digunakan untuk meraih kekuasaan, ini dalam konteks politik identitas yang negatif gitu kan, yang berbau sara gitu kan. Nah, ketika politik identitas dijadikan alat untuk meraih kekuasaan, maka akan ada buntut yang lumayan berkepanjangan gitu loh. Nah, buntut yang berkepanjangan itu menjamur di grassroots, di akar rumput, di masyarakat gitu. Nah, hal ini bisa kita lihat sekarang bahwa ada konfrontasi antara kalangan Islam moderat gitu kan, kemudian kalangan golongan Islam konservatif dengan golongan nasionalis gitu loh. Ya, jadi saya memandang bahwa saat ini itu Indonesia itu ada 3 golongan. Iya, pertama golongan nasionalis, kemudian yang kedua golongan Islam moderat, dan yang ketiga golongan Islam, fundamentalis gitu. Berani gak menyebutkan? Wah, enggak. Mungkin saya rasa publik bisa menilai sendiri lah. Iya gitu kan, menilai sendiri. Nah, apakah saya kecewa dengan 3 golongan tersebut? Saya rasa tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena ini dijamin oleh undang-undang. Hak berkeyakinan, hak berserikat, dan hak mengemukakan pendapat gitu kan. Dengan catatan tidak merongrong ideologi Pancasila gitu kan. Dengan catatan gitu. Nasibnya seperti HTI dong. Jelas. Mungkin prolognya seperti itulah, Gus. Oke, siap. Jadi kalau saya melihat dingin sekali ya. Makanya pikirkan politik tuh, maka biar hangat ya. Gini, tapi saya melihat bahwa politik identitas itu hanya akan laku dengan orang yang punya identitas keagamaan tapi cenderung menghilangkan akal pikirannya. Oke, cenderung menghilangkan, jadi tidak menggunakan akalnya untuk bagaimana bisa menentukan sikap dan arah politik ketika orang berbicara tentang agama misalnya. Misal salah satu agama tertentu dibicarakan untuk kepentingan politik, itu akan laku kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Maka ketika kemudian kepada orang yang menggunakan akal untuk memfilter apapun yang keluar dari orang-orang yang punya kepentingan politik, maka ya tidak akan guna, malah akan ditertawakan.
Dan ini kemudian juga saya kira harus dipahami dan disadari bahwa banyak sekali orang Islam di Indonesia yang karena berbicara tentang agama padahal di dalamnya kepentingan politik, ya kita masuk saja seenaknya tanpa difilter dulu. Karena kenapa saya membela ini? Karena agama A. Padahal jadi gini, di Islam itu oke lah kita berpolitik, tidak apa-apa, bahkan sangat dianjurkan. Tetapi yang harus menjadi catatan bahwa bukan Islam politik. Islam yang dikerdilkan, nilai-nilai Islam yang dikerdilkan atas kepentingan politik. Maka berani menghilangkan kemudian apa-apa yang menjadi patokan Islam, menghilangkan akhlakul karimah pada akhirnya demi kepentingan politik, kan gitu. Kalau di Islam saya kira politik Islam, politik yang kemudian dibumbui dengan nilai-nilai yang Islami, bukan kepentingan Islam dicampur adukan dengan kepentingan politik. Pada akhirnya kepentingan politik itu lebih tinggi daripada kepentingan Islamnya. Harusnya kalau saya pernah mengibaratkan, Islam biarkan di atas, politik di bawah, kan gitu. Biarkan kepentingan pribadi itu tetap di bawah. Sehingga orang-orang yang berpolitik ini akan sangat berhati-hati ketika akan berbicara Islam. Tapi hari ini sudah lepas saya kira. Lebih kepada kepentingan politiknya yang di atas, Islamnya di bawah. Dan ini yang kemudian kenapa sih ada seperti itu? Kenapa terjadi demikian? Karena banyak kemudian orang yang gampang dibohongi atas nama agama. Seolah-olah kepentingan agama, seolah-olah kepentingan Islam, padahal itu kepentingan golongan, padahal itu adalah kepentingan personal, bukan kepentingan umat Islam, bukan kepentingan agama. Dan karena ini kemudian dirawat, maka terjadilah kemudian keenakan di orang-orang yang punya kepentingan. Lah aku geuning ngajual agama teh. Lah aku geuning enak banget nih, gak perlu ngeluarin uang, cukup berbicara ideologi saja. Anda tidak memilih A, maka kesahidan Anda diragukan, kan gitu. Anda tidak memilih B, maka Anda tidak akan mati syahid. Dan ketika Anda memilih A, maka Anda syahid. Ketika Anda memilih B, Anda syahid. Sudah surga bagiannya. Dan ini kan kemudian ruang-ruang politik, Pak. Ini urusan agama dipetot demi kepentingan politik. Nah, ini berbahaya sekali. Gitulah mungkin itu. Jadi saya kira untuk masyarakat Indonesia yang khususnya orang Islam ini saya bicara identitas saja karena mayoritas mau tidak mau, itu jangan sampai kemudian kita menghilangkan akal dan menghilangkan kesadaran bahwa siapapun itu yang berbicara harus dilihat dulu siapa, dari mana, bagaimana maksud dan tujuannya, kan gitu. Jangan sampai kemudian kita dibohongi sebagai umat Islam atas nama kepentingan Islam dan atas nama kepentingan umat. Begitu Kang Ajay, kira-kira bisa disimpulkan apa yang kemudian akan menjadi simpulan dari Kang Ajay itu. Saya harus lebih berhati-hatilah, gunakan akal sehat untuk melihat Indonesia ini. Karena mau tidak mau atau suka tidak suka, akal itu sangat dihargai oleh Islam. Ra'yun, pemikiran. Itulah mungkin itu. Ini saya ngadeg-deg Gus. Tiris. Kalau saya enggak. Oh enggak. Ya. Semoga semakin malam semakin hangat gitu kan pembicaraan kita itu. Kesimpulan, sudahlah kita malam nih, dingin sekali saja. Iya, mungkin sedikit kesimpulan dari saya begini ya Gus. Saya sangat miris sekali ketika agama yang begitu suci istilahnya gitu kan dijadikan alat kepentingan elit-elit politik di negeri ini untuk meraih kekuasaan gitu kan. Nah, terus terang saya sangat miris sekali gitu. Karena memang Gus juga tahu sendiri, Indonesia ini bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama gitu kan, bukan milik satu suku gitu. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam ras, agama, dan golongan dan lain sebagainya. Nah, artinya ketika berbicara Islam dan politik, saya pernah baca buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, itu mantan Ketua Umum Muhammadiyah ya. Bukunya tuh Islam dan Politik.
Beliau mengupas tuntas persoalan-persoalan negara dari kacamata Islam yang dikorelasikan dengan politik saat ini gitu kan. Nah, apakah khususnya orang Islam gitu kan, apakah orang Islam tidak boleh berpolitik? Tidak sama sekali. Sangat diperbolehkan, kan, tetapi tetap mengedepankan etika dan moral. Tentu etika dan moral itu di atas ilmu gitu kan. Kalau tadi Gus bilang bahwa agama di atas politik gitu ya. Kalau nggak salah tadi bilang agama di atas politik. Nah, ini sama. Etika dan moral itu juga harus ditempatkan di atas ilmu gitu. Betul. Di atas ilmu gitu. Ya betul. Nah, artinya ketika kita menggunakan politik identitas sebagai alat untuk ini umumnya dipakai untuk meraup suara gitu kan. Tidak apa-apa, asalkan gagasan yang dijual, gagasan yang dikemas itu berbobot dengan isi teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang bisa memecahkan persoalan-persoalan gitu. Ini saya terus terang, contoh, apakah persoalan sosial bisa dipecahkan hanya dengan, mohon maaf, hanya dengan mungkin dalil, dengan teori saja, dengan hadis gitu kan? Tetap kita tuh harus action gitu kan? Harus action. Teori tanpa praktek nol besar gitu kan? Praktek tanpa teori mungkin akan kebablasan gitu kan? Akan serampangan seperti itu. Jadi kita balik lagi. Apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan porsinya gitu kan, harus sesuai dengan porsinya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang gitu kan. Akan lebih elok sekali, akan lebih etis sekali apabila kita terjun di dunia politik dengan wawasan yang sangat luas, dengan materi-materi yang sangat komprehensif gitu kan, apalagi pemahaman tentang Islam sangat mumpuni, kemudian pemahaman tentang ilmu-ilmu ketatanegaraan sangat mumpuni, ditambah dengan kita mengedepankan etika dan moral di atas ilmu, tentu kita akan menjadi orang yang paripurna, manusia yang insya Allah dibutuhkan oleh masyarakat luas. Kalau gitu kan. di bahasa PMI itu insan ulul albab gitu ya. Kalau ulul amri apa? Ulil amri. Iya. Ya itu jadi Gitu. mungkin itu kesimpulannya Kang Aja ya. Iya. Kita udah cukup 21. Di atas ilmu itu masih ada etika dan moral. Oke. Jadi Etika. mungkin saya pesan terakhir ini khusus mungkin untuk kalangan muda yang mempunyai concern yang sangat tinggi di dunia politik. Silakan tuangkan gagasan-gagasan saudara, pemikiran-pemikiran saudara, ide-ide saudara yang saya yakin mempunyai potensi besar untuk meneruskan estafet kepemimpinan negeri ini. Silahkan terjun, kemudian berikan yang terbaik, baik itu secara pemikiran, gagasan maupun secara tindakan untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa, serta tetap jaga keutuhan kerukunan umat beragama ini, khususnya kerukunan umat beragama. Semoga kita menjadi pionir-pionir yang tetap mempersatukan negara gitu kan. Nah, gitu. Ini cukup keren ya kesimpulan dari beliau, dan pesan-pesannya itu kemudian kita harus ingat sebagai anak bangsa. Kesimpulannya, etika, moral, ilmu, akhlak ini sangat penting sekali. Ya, jelas. Oke, sangat penting sekali di dalam kita bersikap. Jangan sampai sikap kita ceroboh. Oh iya, ini mengenai Udahlah, jangan. Nanti season kedua ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Ya, Pak. Tak ada malam yang tak gelap, tak ada siang yang tak terang, maka izinkanlah saya mengucapkan salam nasional yang kian terlupakan. Merdeka! Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung. Kita kikir sang kalhurkeun sok. Hai, katempo itu tuh. Sok, kumane. Ya, kumane. Dikula.